Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Helion. Merupakan riset artikel berjudul Green Hospital Phase 2 Climate Change. Tulisan ilmiah ini ditulis oleh Alexander Valley dari Departemen Epidemiologi and Public Health Hospital di Prancis tahun 2024. Perkenalkan, nama saya El Pedro Bernardo Tahapari, mahasiswa Mars UMY tahun angkatan 21 yang akan mempresentasikan jurnal ilmiah ini. Pertama, latar belakang dari jurnal ini. Konsep Green Hospital yang diperkenalkan oleh Alexander Valley menekankan pada transformasi pelayanan kesehatan menuju efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan. Konsep ini mencakup integrasi energi terbarukan, pemanfaatan pencahayaan alami, penggunaan material yang berkelanjutan, atap hijau, dan sistem manajemen bangunan yang cerdas. Berikut ini adalah komponen utama untuk Green Hospital. Ada sekitar 10 komponen. Yang pertama, adanya kepemimpinan melalui edukasi, menetapkan tujuan, akuntabilitas, dan integritas prioritas dalam komunikasi eksternal. Yang kedua, mengganti bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Yang ketiga, mengurangi, mengolah, dan membuang limbah layaknya layanan kesehatan secara aman. Yang keempat, menerapkan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan yang bersih. 5. Mengurangi konsumsi air rumah sakit dan menyediakan air bersih. Yang keenam, meningkatkan strategi transportasi bagi pasien dan staf. Berikutnya, nomor 7 adalah mengurangi limbah makanan dan jejak lingkungan sambil meningkatkan kesehatan pasien dan pekerja. Yang kedelapan, mengurangi pencemaran farmasi dan mengembangkan obat yang lebih aman. Yang kesembilan, memanfaatkan bangunan hijau untuk menciptakan produk dan sistem bangunan yang lebih aman, tangguh, dan sehat. Komponen yang ke-10, mengubah kebiasaan pengadaan agar lebih ramah lingkungan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dampak positif dari aplikasi atau implementasi dari Green Hospital secara finansial ada 3. Yang pertama, penghematan biaya operasional melalui efisiensi energi. Yang kedua, insentif dan kredit pajak. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Yang pertama, tentang penghematan biaya operasional melalui efisiensi energi, itu adalah implementasi teknologi hemat energi seperti pencahayaan menggunakan LED, sistem HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning yang efisien, dapat secara signifikan mengurangi konsumsi energi. Tentunya akan mengurangi juga biaya-biaya yang ditimbulkan oleh energi tersebut. Di Boston Medical Center berhasil menghemat $25 juta dengan mengurangi penggunaan energi dan mengadopsi sistem yang berkelanjutan. Yang kedua, berkaitan dengan insentif dan kredit pajak, organisasi kesehatan mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif utilitas dan atau kredit pajak regional, serta peluang penghematan lain yang dapat membantu menurunkan biaya implementasi teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan kesehatan karyawan. Tentunya dengan Green Hospital ini lingkungan kerja yang sehat dan berkualitas membantu karyawan untuk dapat lebih sejahtera, berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pengurangan absensi yang terjadi. Tentunya Green Hospital ini juga ada hambatan, ada 3 hambatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, biaya awal tinggi, di mana investasi awal untuk teknologi hijau dan renovasi bangunan dapat sangat signifikan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan pendidikan terkait dengan staf memungkinkan memerlukan pelatihan tambahan mengenai praktek berkelanjutan. Yang ketiga adalah regulasi yang kompleks. Kepatuhan terhadap standar lingkungan yang ketat memerlukan upaya yang ekstra.
Strategi implementasi dari Green Hospital yang pertama adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti melibatkan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk mendukung dan untuk pendanaan. Yang kedua, strategi implementasinya adalah penerapan yang bertahap. Penerapan ini memulai dengan proyek yang kecil, menunjukkan manfaat nyata sebelum skala yang lebih besar atau skala penuh. Yang ketiga, strategi implementasi Green Hospital ini adalah edukasi dan pelatihan dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan staf mengenai praktik yang berkelanjutan. Secara garis besar, tantangan Green Hospital ke depannya ada sekitar 14 di sini. Yang pertama, redundansi sistem. Rumah sakit membutuhkan sistem cadangan untuk menjamin operasi terus-menerus dalam suatu situasi darurat. Yang kedua, kepatuhan regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan bangunan dapat membatasi penerapan praktek yang berkelanjutan. 3. Operasional 24 jam. Operasi tanpa henti menyebabkan konsumsi energi yang tinggi dan sulit menerapkan efisiensi energi di rumah sakit tentunya. Yang keempat, pengendalian infeksi. Protokol ketat dapat bertentangan dengan praktek ramah lingkungan. Yang kelima, kebutuhan ventilasi. Rumah sakit membutuhkan sirkulasi udara yang lebih sering daripada gedung biasa untuk menjaga lingkungan yang steril. Yang keenam, akreditasi dan perizinan. Standar pusat dan daerah dapat membatasi pemilihan opsi yang berkelanjutan. Yang ketujuh, konsumsi energi dan air tinggi. Konsumsi energi per meter persegi dan air per tempat tidur jauh lebih besar dibanding gedung komersial lainnya di rumah sakit. Produk limbah. Yang kedelapan, rumah sakit menghasilkan sekitar 0,5 kilogram limbah berbahaya per tempat tidur per hari. Yang kesembilan, penggunaan bahan kimia berbahaya untuk disinfeksi dan riset menimbulkan risiko yang terjadi pada lingkungan. Tantangan Green Hospital yang ke-10, siklus hidup bangunan. Interior rumah sakit sering direnovasi, berdampak pada keberlanjutan. Yang ke-11, keterbatasan finansial. Biaya awal teknologi hijau cukup tinggi. Yang ke-12, kurangnya kesadaran, minimnya pemahaman akan manfaat sistem berkelanjutan. Yang ke-13, keterbatasan teknologi saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan rumah sakit. Yang ke-14, resistensi budaya organisasi di rumah sakit yang enggan berubah menghambat praktek hijau rumah sakit. Kesimpulan dari jurnal ini adalah membangun Green Hospital bukan cuma soal desain rumah sakit yang ramah lingkungan, tapi soal bagaimana rumah sakit lebih hemat energi, mengelola limbah dengan baik, dan tetap nyaman bagi pasien dan tenaga medis. Memang tantangan tidak sedikit, mulai dari biaya awal yang besar sampai kebiasaan lama yang sulit diubah. Tapi dengan komitmen, pelatihan yang rutin, dan pemahaman teknologi yang tepat, rumah sakit bisa pelan-pelan bertransformasi. Hasil akhirnya bagaimana? Layanan kesehatan yang bukan cuma lebih baik, tapi juga lebih peduli pada bumi. Dari jurnal ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan seperti yang sudah disampaikan tadi. Tentunya kita juga berpikir, apakah Green Hospital ini dapat diterapkan di Indonesia? Ada 4 hal yang mendukung dapat tercapainya Green Hospital di Indonesia. Yang pertama, regulasi dan kesadaran mulai tumbuh di Indonesia, di mana Kementerian Kesehatan sudah mulai memasukkan aspek Green Hospital dalam pembangunan rumah sakit baru. Beberapa rumah sakit besar atau tentunya yang swasta maupun negeri sudah menerapkan teknologi hemat energi dan digitalisasi sistem. Yang kedua, potensi energi terbarukan yang melimpah di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar di energi surya, biomasa, air yang bisa dimanfaatkan di rumah sakit. Yang ketiga, Green Hospital dapat diterapkan karena di Indonesia terdapat teknologi dan inovasi lokal yang meningkat. Banyak startup dan vendor lokal sudah menyediakan solusi teknologi hemat energi, pengolahan limbah, dan manajemen limbah medis. Dan yang ketiga dan yang keempat maksudnya adalah dukungan internasional.
banyak proyek kesehatan berkelanjutan di Indonesia yang didukung lembaga-lembaga internasional seperti WHO, UNDP, USAID, dan World Bank. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang artikel ilmiah tentang Green Hospital. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok enak sih?